di bulan Ramadan kita telah masuki insya Allah penuh rahmat hingga jalan hari ke-9 hari Jumat. Kalau di catatan para ahli sejarah Islam, urutan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, yang pertama Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Kemudian ada nama Anas bin Malik. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah, wanita cerdas. Kemudian Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Rasulullah. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Dan ada nama Jabir bin Abdullah. Dari nama-nama ini nanti bisa kita sampaikan semacam kisah yang banyak teladan di dalam kisah-kisah tersebut. Salah satunya waktu penggalian parit sebelum perang Kondak. Perang Kondak itu terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Yang terkenal biasanya disebut dengan perang parit. Karena atas pengepungan atau blokade pasukan Quraisy dan Bani Nadir, sekutu-sekutunya, sehingga disebut perang Ahzab, perang melawan sekutu. Itu memblokade Madinah selama berapa waktu lama, sampai 29 hari ya. Atas usul salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia. Salah satu dari beberapa sahabat asing. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu ada orang-orang asing, bukan orang Arab, bukan orang Muhajirin, itu bukan orang Ansor. Antara lain adalah Salman Al-Farisi. Paling tinggi tubuhnya di antara para sahabat yang lain, menurut sejarah seperti itu, 190 lebih. Jadi kalau dia berdiri di antara para sahabat, dia paling tinggi. Ada juga nama yang orang asingnya itu, ada nama Arum, orang Romawi. Juga ada yang kita kenal dalam cerita sahabat adalah Bilal bin Rabah, karena dari Ethiopia, dari Habsyah. Kembali pada saat penggalian perang parit, yang pada saat sekarang kalau orang umroh atau haji itu di situ ada ziarah, ada kunjungan ke Masjid Kondak. Sekarang ditandai dengan masjid bekasnya, atau tugu batu kecil. Itu sepanjang hampir 5 km paritnya. Ini ditandai dengan, dan ada masjid-masjid kecil, Masjid Umar, Masjid Salman, masjid itu sebenarnya peninggalan untuk menandai parit dari perang Kondak. Karena ada blokade sehingga krisis bahan makan di blokade, ditutup gitu. Maka atas usul Salman Al-Farisi membuat parit untuk merintangi masuknya pasukan musuh. Nah, dilakukan oleh para sahabat itu secara semacam kelompok-kelompok. Setiap kelompok membuat 40 meter, 10 orang, kemudian ada grup kelompok besar, sekitar 70 orang kelompok. Rasulullah juga ikut
eh, menggali parit, ikut kerja bakti ya, gotong royong membuat parit itu semua. Zaman dulu sudah ada yang di tengah-tengah penggalian parit itu ya, Jabir bin Abdullah apa itu ternyuh karena jatah atau ransum makanan memang pada waktu menipis, sehingga melihat Rasulullah itu dalam keadaan menahan lapar dalam bekerja. Semua sahabat juga menahan lapar. Hingga terlihatlah batu sebagai di dalam sabuknya, batu, ada kelihatan batu untuk mengganjal menahan lapar. Di ikat pinggangnya diselipkan batu. Karena tidak tahan melihat itu, Jabir bin Abdullah pulang. Ini kisah ini terdapat diriwayatkan oleh Bukhari ke dalam kitab dari Ibnu Hajar, dari kitab Fathul Bari, diberi konteks atau tema adalah barokah hidangan yang membawa pada satu mukjizat. Mukjizat itu ada kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang pilihan, pada Rasulullah, pada nabi yang lain, yang di luar akal manusia, di luar nalar. Mukjizat itu. Jadi mukjizat Rasulullah itu ada berapa yang dicatat oleh para ahli sejarah, yang biasanya kita kenalkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Rasulullah. Jabir pulang melihat, tidak tahan melihat kondisi Rasulullah. Bertanya kepada istrinya, wahai Ummu Abdurrahman, nama kunyahnya Ibnu Abu Abdurrahman, nama kunyahnya. Nama kunyah itu Abu, ya disebut Abu Abdurrahman. Ada yang menyebut Abu Muhammad, ada yang menyebut Abu Abdullah. Wahai Ummu Abdurrahman, bertanya kepada istrinya, apakah kita masih mempunyai sisa makanan? Karena semua warga Madinah pada waktu itu memang mengalami krisis bahan makan karena diblokade oleh musuh itu. Apakah makanan yang tersisa yang kita miliki? Istrinya menjawab, kita hanya memiliki segantang gandum, segantang biasa. Ada bahan apa itu? Tempat ciduk, seperti ciduk ini disebut gantang, yang terbuat dari kayu. Isinya mungkin sekitar 3 liter kurang satu gantang, atau satu cowok tangan sih, seperti itu. Dua tangan. Kita hanya masih tersisa 1 gantang gandum, dan untuk persediaan kita dan anak-anak, dan 1 ekor anak domba. Kalau kita kan cempe, mungkin kecil, apa itu, cempe kecil. Untuk apa wahai suamiku? Aku ingin memasaknya dan menyajikannya bagi Rasulullah. Kemudian, baiklah wahai suamiku. Kalau ditanya seperti itu, kalau sekarang kan mungkin ini gak duwe arep dijamu orang lain. Kalau sekarang kan berbeda ya. Tapi istrinya menjawab, baiklah, kita jangan sampai memalukan diri kita, dengan harus siapkan dengan baik. Istrinya menjawab seperti itu. Padahal itu untuk jatah anaknya, untuk keluarganya yang juga mengalami blokade. Baiklah, saya akan membuat adonan roti yang segantang, roti segenggam atau dua tangan manusia. Kemudian Jabir bin Abdullah memotong kambing untuk dijadikan daging. Kita jangan sampai meremehkan diri di hadapan Rasulullah. Kita siapkan dulu dengan baik. Sambil menyiapkan, maka istri Jabir berpesan pada
nanti sampaikan kepada Rasulullah bahwa ini hanya cukup untuk beberapa sahabat, sedikit sahabat, hanya 2 atau 3 sahabat. Maka Jabir kembali ke tempat Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah bahwa, wahai Rasulullah, kami telah menyiapkan perjamuan atau hidangan untuk Rasulullah dan sahabat utama. Pertama mungkin ada Umar, kemudian ada Abu Bakar, sekitar 3 atau 2. Baiklah, maka mendengar tawaran tersebut Rasulullah berdiri mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita diundang hidangan perjamuan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah terkejut karena dia hanya mengundang Rasulullah dengan beberapa sahabat utama saja. Karena makanan yang disajikan, yang dimasak hanya cukup untuk 3 atau 4 orang. 1 cempe dan beberapa dan 1 genggam gandum roti yang sedang diolah oleh istrinya. Di tengah terkejutnya Rasulullah berkata kepada Jabir, wahai Jabir, janganlah engkau buka panci masakanmu sebelum aku datang. Maka Jabir bin Abdullah segera pulang untuk mengabarkan kepada istrinya. Istrinya agak terkejut dengan cerita Jabir. Tidak akan cukup hidangan kita. Kita akan malu di hadapan Rasulullah. Maka bagaimana kita menghadapi seperti ini? Belum sampai mereka berpikir, berdatangan berkelompok, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat untuk datang secara berkelompok. Diperkirakan waktu itu ada 3 kelompok besar, yaitu 70 orang kali 3, ya, sekian ratus. Maka datanglah kelompok-kelompok tersebut untuk menyantap hidangan yang disiapkan oleh Jabir bin Abdullah. Di mana engkau memasak, wahai Jabir dan istrinya? Dan ditunjukkanlah oleh Jabir dan istrinya tempat wali masak. Aku akan berdoa terlebih dahulu di masakan ini. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon kecukupan dan kebarokahan atas hidangan rezeki Allah bagi orang-orang yang beriman dan keluarga orang yang menyajikan hidangan. Mendengar doa tersebut, Jabir bin Abdullah meneteskan air mata. Karena dia berpikir bahwa keluarganya tidak akan lagi kekurangan bahan makan. Karena doa kecukupan dan keberkahan pada makanan. Baik Jabir, bantulah aku untuk menyajikan, melayani pada para sahabat. Rasulullah yang memberikan langsung pada para sahabat. Istrinya menyiapkan adonan roti dan Jabir menyiapkan adonan dagingnya, masakan dagingnya. 1 demi 1 para sahabat dilayani hingga ke terakhir. Di tengah-tengah melayani para sahabat, Rasulullah berkata kepada Jabir, wahai Jabir, maukah engkau nanti membantu aku? Maukah engkau dan istrimu membantu aku melayani umatku di Telaga Kausar nanti? Maka menangislah Jabir dan istrinya sambil tetap melayani pada sahabat. Kenapa? Berarti ada jaminan pada Jabir dan istrinya untuk nanti masuk surga, karena diminta untuk menemani Rasulullah nanti di Telaga, bukankah di Telaga Kausar nanti pada hari penghimpunan pada umat-umat Muhammad akan
disuguhkan air dari Telaga Kausar yang airnya lebih lembut daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju. Seperti itu kondisi Telaga Kausar yang nanti akan disuguhkan kepada umat-umat Muhammad. Kembali kepada kisah Jabir tadi, satu persatu diberikan perjamuan hingga kepada sahabat terakhir. Dalam konteks tertentu kisah ini dianalogkan kepada kepemimpinan yang membersamai, kepemimpinan yang membersamai kepada orang yang dipimpin, ikut bekerja, kepemimpinan yang melayani kepada orang yang dilayani, melayani kepada umatnya sampai kepada yang terakhir, sampailah kepada giliran Jabir untuk dilayani juga oleh Nabi Muhammad. Dan Jabir bersumpah setelah semua selesai diberikan hidangan, Jabir melihat panci hidangannya masih tetap utuh, tidak berkurang sama sekali. Ini salah satu yang disebut sebagai mukjizat Rasulullah. Keberkahan hidangan, berkahan adalah sesuatu yang selalu bertambah lebih baik, semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut berkah. Demikian kira-kira kisah Jabir bin Abdullah beserta istrinya yang ikut bersama-sama melayani para sahabat dengan hidangan yang penuh kebarokahan dan berkecukupan. Mudah-mudahan bermanfaat kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.